Anak-anak kelas 2, mari kita mengawali pelajaran agama ini dengan berdoa. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah boleh menganugerahkan orang tua bagi kami semua. Mereka sungguh baik dan mencintai kami. Ajarlah kami untuk juga mencintai dan menghormati mereka seperti apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Putramu. Ini doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi yang pertama tentang orang tuaku. Untuk menghantar kita lebih memahami tentang pelajaran ini, akan Ibu dahului dengan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Ibuku Memiliki Satu Mata. Di sebuah desa ada seorang anak yang bernama Adi. Nah, Adi ini memiliki ibu. Namun sayang, ternyata ibunya hanya memiliki mata satu. Ayah Adi sudah meninggal sehingga untuk membiayai hidup Adi yang harus bekerja adalah ibunya. Adi sedang bersekolah dan di sekolah Adi itu juga ibunya bekerja menjadi tukang memasak. Nah, satu waktu teman-teman Adi mengetahui tentang ibu Adi yang hanya memiliki satu mata, sehingga mereka menghina, mereka menertawakan dan mengolok-olok Adi. Mereka membuat Adi sangat sedih, bahkan membuat Adi sangat malu. Nah, saat Adi merasakan rasa malu itu, dia pergi kepada ibunya. Nah, apa yang dia buat? Dia memarahi ibunya. Dia bilang, "Kenapa aku harus punya ibu yang hanya mempunyai satu mata saja? Aku dihina oleh teman-temanku. Lebih baik kalau begitu, ibu mati saja," kata Adi kepada ibunya. Nah, apa yang dibuat ibunya? Ibunya hanya diam. Ibunya sudah sangat sedih, tetapi walaupun dalam perasaan sedih, dia tidak marah terhadap Adi. Lama-kelamaan, setelah Adi ini mulai besar, dia memutuskan untuk bersekolah ke luar daerah. Adi akhirnya boleh menjadi seorang pemuda yang tampan. Kemudian dia boleh berhasil dalam sekolahnya dan dia juga bisa memiliki seorang istri yang sangat cantik. Satu waktu ibunya sangat merindukan Adi, sehingga dia memutuskan untuk mencari Adi di mana dia tinggal. Namun apa yang terjadi anak-anak, ketika ibu Adi pergi ke rumah Adi, ternyata dia disambut di sana dengan sangat tidak baik. Bahkan karena Adi takut, Adi malu terhadap istri dan anak-anaknya, maka dia membentak ibunya. Dia mempermalukan ibunya. Dia bilang, "Aku bukan anak kamu. Kamu pulang saja." Betapa sedih sekali ibunya Adi. Kemudian dia pulang ke kampungnya. Nah, pada suatu waktu ada reuni yang diadakan oleh sekolah ketika dia masih sekolah di kampung halamannya. Nah, Adi tidak mau istrinya ikut, sehingga dia berbohong. Dia bilang bahwa dia harus bekerja di luar daerah, sehingga istrinya itu harus tinggal saja di rumah. Nah,
padahal pada waktu itu dia sebenarnya ingin setelah selesai acara reuni, dia ingin berjumpa dengan ibunya. Nah, ketika itu selesai acara reuni, dia bertemu dengan teman dari ibunya. Nah, teman dari ibunya ini memberikan sebuah surat untuk Adi. Nah, adik-adik, apa kira-kira isi surat dari ibu Adi untuk Adi? Adi, dia perlahan-lahan mulai membuka surat dari ibunya, kemudian dia membaca. Dalam suratnya ibunya berkata, "Adi anakku, ibu sangat mencintai engkau. Ketika engkau membaca surat ini, pastinya ibu tidak ada lagi bersamamu. Dari kecil, kamu pernah bertanya, kenapa ibu hanya punya satu mata? Anakku, ketika kamu masih kecil, kamu mengalami kecelakaan sehingga matamu itu rusak. Karena ibu sangat mencintai engkau, sehingga ibu mengorbankan diri ibu. Ibu memberikan satu mata ibu untukmu, nak. Ibu tidak menyesal memberikan mata ibu kepadamu, karena ibu tahu dengan mata itu kamu bisa bahagia, kamu bisa memandang apa saja yang ada di dunia ini. Karena itulah ibu hanya mempunyai satu mata." Nah, anak-anak, ketika Adi membaca surat itu, hatinya sangat-sangat sedih. Dia mulai menangis, dan sambil menangis, dia berlari, dia pergi ke rumah ibunya. Di sana, ketika dia sampai di rumah, dia melihat, kenapa di rumahku ada banyak sekali orang. Ternyata hari itu juga ibunya menghembuskan nafas terakhir. Nah, adik-adik, pada waktu itu Adi langsung berlari memeluk jasad ibunya. Tetapi apa mau dikata, ibunya sudah tidak mendengar lagi apa yang dia bilang. Permintaan maafnya sudah tidak lagi didengar oleh ibunya. Adi sangat menyesal, dan ketika dia pulang, dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi kepada istri dan anak-anaknya. Dia sungguh sangat menyesal karena sudah berbuat yang tidak baik terhadap ibunya yang sungguh-sungguh mencintainya. Nah, adik-adik, itulah sebuah kisah yang mau menceritakan serta mau mengajak kita untuk melihat betapa besar cinta kasih orang tua yang sudah diberikan untuk semua anak-anak, termasuk kalian. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberi manfaat untuk anak-anak sekalian, dan sebentar nanti akan ada tugas yang akan ibu guru berikan. Boleh anak kerjakan, boleh didampingi oleh orang tua. Semangat! Terima kasih. Anak-anak, kita tutup pelajaran agama ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun kegiatan belajar kami sehingga sudah boleh terlaksana dengan baik. Semoga kami semua boleh menjadi anak-anak yang baik, yang sayang dan hormat terhadap orang tua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.